Shalom. Banyak prediksi bahwa ekonomi itu nggak semakin baik, bahkan sampai kadang itu sekarang itu apa ya, rekening diblokir ya, PHK yang banyak terjadi, kadang itu efisiensi, bahkan pengusaha banyak melakukan sepi pembeli. Inflasi maupun deflasi itu selalu menghantui. Inflasi adalah kenaikan harga yang signifikan, deflasi itu adalah penurunan harga yang sangat signifikan. Kalau inflasi itu mempengaruhi yang beli, deflasi mempengaruhi orang yang jual. Dampak dari ekonomi yang kurang baik ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang percaya pada Kristus, tapi juga di orang yang di luar sana atau yang di luar Kristus, yang dimiliki agama lain ya. Sama, karena Pak ekonomi ini ya semua lah ya. Karena nggak ada orang tuh yang benar-benar bebas dari yang namanya masalah itu kan benar-benar nggak ada ya. Semua orang pasti ada masalah. Orang mau meluk agama apapun pasti ada masalah gitu loh ya. Masalah ekonomi itu berdampak bagi kelangsungan rumah tangga. Ya karena ya susah makannya, kadang kan ya perut itu kan nggak bisa berhenti keroncongannya ya. Pasti sehari kan 3 kali kan perut itu mengalami keroncongan itu ya. Perut itu minta dikasih makan itu ya, pasti kan 3 kali sehari. Belum dikaliin itu berapa orang di rumah, kan itu kan nunjukin berapa porsinya kan ya. Bahkan nggak menutup kemungkinan masalah ekonomi itu juga mengakibatkan perceraian. Ya, kan ada banyak data tuh yang mengatakan kalau apa ya, masalah ekonomi ini mengakibatkan perceraian. Karena apalagi di agama seberang itu kan ada pengajaran bahwa kalau istri itu bisa menggugat cerai suami kalau suami itu nggak menafkahi dia. Mungkin itu konteksnya kan di zaman dulu, istri kan gak boleh kerja kan, harus di rumah. Kalau suami gak mau kerja atau gak bisa kerja ya pasti kan mengaruhi kehidupan ekonominya kan ya. Kalau kita kan mungkin bisa suami istri sama-sama kerja, ini mengakibatkan perceraian kan, masalah ekonomi. Sekarang pinjol, kena pinjol, judol dan sebagainya ya. Kita pinjol, gali lubang tutup lubang ya. Kadang ada beberapa orang yang sampai kayak gitu ya, gali lubang tutup lubang kayak gitu ya, sampai kadang itu sampai orang lain diteror terus. Orang-orang yang ada di kota kita pinjol, ayo cepat dibayar, kalau enggak orangnya bakal tak sebarin. Kalau misal orang punya utang banyak, mungkin sampai dieditin foto porno dan sebagainya, supaya maksa orang itu membayar dengan cara apapun, meskipun sampai menjual rumahnya kan ya, kayak gitu. Judul kan juga kayak gitu, kripto dan sebagainya. Mungkin kita masukin sedikit, awalnya kita bisa menang, bisa dapat menang, bisa uang banyak. Tapi kalau kita sudah lama di situ, akan uangnya banyak diambil sama bandarnya ya. Bahkan saya kasus yang terakhir itu kan lucu kan, orang yang judi itu kan sampai apa ya, mengklon akun itu supaya bisa dapat banyak, bahkan sampai bandarnya rugi, sampai yang judi itu dilaporkan polisi ya itu ya. Nah, apa sih yang kita harus kita lakukan apabila kita mengalami keguncangan ekonomi di dalam keluarga? Yang pertama itu mengandalkan Tuhan. Ada di Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini dilakukan dengan cara apa? Kita tuh harus mau berdoa, membaca, dan bahkan melakukan firman Tuhan seperti katakan di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri atau manusia. Maka itu di Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-6 sekalian, ia akan seperti semak bulus yang di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Akan jadi orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan manusia. Kok di masalah ekonomi itu sadari korupsi ya, judol, manipulasi ya, menggelapkan ya kan, sampai ada kasus kan kapan hari di pabrik ya, salah satu pabrik besi ya yang cukup besar di Indonesia itu kan kasirnya kan yang biasa pegang-pegang uang itu kan menggelapkan uang perusahaan tuh untuk main judol dan juga pinjol itu ya. Saya pinjol, untuk bayar pinjol juga dipakai untuk judol, sampai itu orangnya dipecat dari pekerjaannya. Dan sampai sekarang membuat kepalanya itu, kepala bagiannya itu, kepala departemennya itu terus merasa bersalah terus karena masalah itu, karena mungkin ya dia ngeceknya kelewatan atau bagaimana ya. Ya enggak, itu kan contoh nggak jujur dalam kerjaan yang bisa apa ya, merugikan orang lain, bukan cuma dirinya sendiri kan yang dirugikan, bisa juga rekan kerjanya, mungkin atasannya, keluarganya kan, sampai itu dirugikan semua, sampai namanya juga jelek juga kan itu. Nah, kalau mau bikin usaha, libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus kata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi demikian, seorang bagaimana harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, itu berdosa. Ini bukan berarti ayat yang kita nggak boleh optimis sama Tuhan yang pasti menyertai kita ya, enggak loh. Tapi ini Tuhan kita tuh melakukan tuh merupakan kehendak Tuhan apa enggak gitu loh. Gitu loh. Ini kehendak Tuhan apa bukan gitu loh. Jadi kita tuh bisa apa ya, memilah ini memang kehendak Tuhan atau bukan gitu loh. Kadang kita tuh ya bahasa kasarnya itu karepe dhewe. Sak karep udele dhewe ya, kok bahasa kasarnya sekali itu ya. Semaunya sendiri. Pokoknya kita mau apa yang kita mau itu jalan dengan baik, tanpa halangan, tanpa masalah dan sebagainya. Itu kan yang kita mau sebenarnya. Nah, maka itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Kalau enggak kita itu sombong ya, dan jadi orang yang terkutuk. Yang kedua, suami istri sama-sama bekerja. Meskipun ya kita belum punya suami atau istri, tapi kita kan pasti suatu saat kan punya suami istri, dan ini bisa dilakukan sebagai saran yang baik ya. Kita baca di Pengkhotbah 4
4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka terjatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, wahai itu artinya celakalah orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Nah, di sini artinya apa? Kalau suami dan istri bekerja akan menghasilkan penghasilan lebih, sehingga ada lebih banyak masukan dalam rumah tangga. Meskipun kayak salah satunya dapatnya lebih sedikit kan better, kan ada tambahan uang segini, meskipun cuma berapa ratus ribu kan paling tidak kan lumayan kan, ada tambahannya gitu loh ya. Jadi kan nggak sampai benar-benar minus-minus sekali gitu loh ya. Yang ketiga apa? Bijaksana dalam mengelola keuangan. Ini gak boros, ini bukan pelit ya. Nah, ini gimana sih caranya? Yang pertama, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita baca di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi akan menjadi seperti orang Yahudi supaya menyenangkan orang Yahudi. Bagi yang hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sedikit tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka bagi hidup yang di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan di sini artinya apa? Kalau kita itu ya uang kita mepet, kita harus makan dan membeli barang itu disesuaikan dengan uang yang ada. Gak boleh ya sampai ya memaksakan sampai gak makan sebulan ya. Ya makanya sampai ada kata lagu, ada lagu yang mengatakan ya, kalau pengen sampai ya dapat barang yang bagus, harus puasa sampai 9 bulan lamanya itu kan ya, harus ingin mendapatkan sesuatu kayak barang-barang mewah, harus puasa 9 bulan dulu. Kadang saya ada lagu yang sampai gitu kan. Yang kedua, bijaksana dalam mengelola keuangan itu apa? Yaitu menyusun anggaran, seperti ada di Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ini artinya apa? Kita harus tentukan anggaran dalam 1 bulan dengan baik, sehingga kita dapat menentukan prioritas yang dibutuhkan supaya kita tidak malu di kemudian hari. Nah, ini kalau bisa ya, sisihkan yang di awal itu adalah uang persembahan kita kepada Tuhan, kayak perpuluhan dan sebagainya, yang mungkin kita harus kasihkan secara tulus dan bukan karena ancaman dari gereja. Persembahan kita secara tulus itu karena untuk Tuhan, maka itu harus ya mungkin 10% atau ya terserah kita itu sisihkan dulu untuk Tuhan, kan Tuhan nggak butuh yang sisa-sisa. Kalau memang ada lebih itu baru kita hitung yang lain. Kalau yang lain itu akhirnya nggak cukup ya, artinya uang yang untuk Tuhan itu dialihkan aja sementara gitu loh. Prioritasnya untuk apa? Pasti yang masuk untuk makan dan yang lain-lain kan biasanya itu kan nggak bisa ya, itu supaya nggak malu. Prioritasnya malah besar-besar daripada tiang kan ya. Ya masa lebih prioritasin rokok ya dibanding makan, kok tambah prioritasin skincare ya daripada makan, kok lebih prioritasin kuota ya daripada makan. Nah itu yang nggak boleh. Harus yang utama, benar-benar kebutuhan utama kita itu
Harus kita memang benar-benar prioritaskan dalam hidup kita. Beli beras itu kan juga yang utama kan nggak mungkin kita nggak beli beras gitu loh, untuk makan kan masih ya utama juga kan ya. Yang ketiga, gimana sih kita itu bisa mengelola keuangan itu dengan bijaksana, yaitu jangan sampai hutang ya. Di Roma 13 ayat 8a kita baca, Roma 18 ayat 3a, Roma 13 ayat 8a. Janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga. Kita nggak boleh berhutang. Kita lebih baik kita menjual apa yang kita miliki, atau jual kita yang miliki kalau memang bisa dijual, daripada kita mempertahankan kemudian kita hutang. Kita bisa hutang sama orang lain atau bahkan pinjol. Nah itu pinjol itu bisa merugikan orang-orang di sekitar kita ya, karena bisa penagihannya itu kan sampai ke rumah-rumah kita, sampai ya tetangga masih tahu kan suaranya keras banget itu ya, kayak sound horror ya suaranya debt collector gitu ya, sampean ya. Iya, sampai pinjol itu bisa sampai apa ya, bisa sampai orang-orang yang ada dalam kota kita itu diambil semua dan dihubungi, diancam-ancam supaya kita itu bisa membayar, dan bahkan mungkin orang itu bisa meminjamkan uangnya supaya bisa orang yang utang itu bisa bayar. Atau kartu kredit, kita bisa punya ya kartu kredit dengan limit yang tinggi, gesek. Akhirnya kita lupa kalau itu sudah melebihi limit kita. Itu nggak boleh ya. Yang keempat ya, yang keempat itu apa? Gimana kita mengatur keuangan kita itu nggak malas ya. Itu Amsal 18 ayat yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malasan dalam kerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah ini nggak malas dengan cara bekerja keras. Ini di Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buahnya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ini kalau di bahasa Indonesia sehari-hari ya, ini dikatakan dengan bermalas-malasan tak akan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras orang mendapatkan kekayaan. Nah di sini kerja keras itu kita belajar dengan semut ya. Memang sih ada banyak contoh yang lebih dari semut ya, yang mirip semut lah di hidupnya gitu loh, serajin semut kayak gitu. Tapi di sini contohnya semut di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadikanlah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring? Bilakah kau akan bangun tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyaku dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah di sini kita nggak boleh malas. Dan usahakan kalau gitu kita kekurangan uang, usahakan kita punya pekerjaan lebih dari satu ya. Maka itu ada di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu di pagi-pagi hari dan janganlah beristirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang berhasil, apakah ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya sama-sama yang bukan baik. Kita punya kerjaan utama juga kita punya sambilan, tapi sambilan kita yang baik ya. Jangan kita tiba-tiba ngedarin narkoba ya, itu ya nggak boleh ya, itu ya tidak boleh ya, jangan ya. Tidak malas selain kerja keras itu kita harus kerja cerdas, yaitu orang yang pandai menciptakan peluang kerja dengan apa yang ada. Misalnya Aqua itu merupakan pelopor air mineral di Indonesia ya, yang walaupun sekarang ya udah gak redup ya karena banyak yang baru dan juga boykot ya.
boykot karena dianggap mendukung negara Kudanil. Maksudnya Kudanil itu apa ya? Kan negara yang dibela kan bentuk lambangnya kan semangka. Semangka kan biasanya dimasukkan ke mulutnya Kudanil kan ya, sampai hancur ya biasanya kan kayak gitu sama negara Kudanil itu ya. Nah, ya maka itu ya kita harus menciptakan peluang kerja. Maka itu meskipun dihujat orang, Khairil Tanjung itu kan ngomong untuk orang muda, anak muda itu jangan selalu cari kerja, tapi buka peluang kerja baru meskipun dia dihujat ya, karena ada perusahaannya yang hampir bangkrut itu ya. Ya, tapi perkataan itu ya benar juga sih ya. Orang menciptakan peluang kerja sehingga apa bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar kita. Kalau malas apa sih? Di Amsal 6 ayat 9 sampai 10. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring, bila engkau akan bangun dari tidur? Duduk sebentar lagi mengantuk, sebentar lagi melipat tangan, sudah lagi tinggal berbaring. Itu biasanya si pemalas. Dan akibatnya apa? Datang kemiskinan. Kita baca di ayat yang ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Juga di Amsal 20 ayat 23 ayat 13. Janganlah engkau menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Yang terakhir ya, selain itu harus apa? Menabur. Ini bukan untuk mengajarkan teologi kemakmuran ya. Apa yang kita tabur uang supaya uang banyak, enggak kayak gitu. Tuhan itu bukan judul ya. Contohnya di sini Ishak ya, di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu, dan dia juga mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama makin kaya sehingga orang menjadi sangat kaya. Ini artinya apa? Menabur itu nggak harus nunggu kita kaya. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam menabur. Menabur itu bukan terpaksa, tapi dengan sukacita. Maka itu di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita review lagi apa yang kita harus lakukan jika kita mengalami guncangan ekonomi dalam keluarga, yaitu mengandalkan Tuhan dan juga mengandalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti dapat jawabannya. Yang kedua, suami istri sama-sama bekerja, atau kalau mungkin yang belum menikah, sama-sama kalau bisa tinggal sama saudaranya juga kerja ya, meskipun masih kuliah apa kan bisa sambil ada sambilannya ya. Yang ketiga yaitu bijaksana mengelola keuangan dengan cara tidak boros. Yang keempat itu tidak malas itu. Ya tahulah kalau nggak malas itu ya kita harus rajin ya. Yang kelima menabur, bukan berarti itu mengajarkan kalau menabur itu harus dengan uang, tapi pikiran dan perbuatan kita. Kita bisa menabur apapun sehingga mungkin Tuhan itu bisa memberkati karena melihat ketulusan hati kita itu sebagai ganjaran dari taburan itu. See you and God bless you.